Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Konseling. Saya Rafida Samara sebagai presenter. Saya Syifa Nurulia sebagai konselor. Saya Zahira Aura sebagai klien. Saya Reski berperan sebagai asisten konselor. Dalam video kali ini, kami akan mempraktikkan sesi konseling dengan kasus prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Kami di sini menggunakan metode Person Centered Therapy dari Carl Rogers. Baik, langsung saja, mari kita lanjut ke presentasi metode. Metode Person Centered Therapy ini dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini berasumsi bahwa setiap individu memiliki kecenderungan aktualisasi diri, yaitu kemampuan bawaan untuk tumbuh dan menyelesaikan masalahnya sendiri selama individu tersebut mendapatkan lingkungan yang mendukung. 3 kondisi yang harus dihadirkan oleh konselor dalam metode ini adalah: pertama, empati. Konselor harus memahami dirinya klien dari sudut pandang klien. Dan yang kedua adalah unconditional positive regard, yaitu menerima klien apa adanya tanpa syarat. Dan yang terakhir adalah kongruensi. Konselor harus bersikap tulus, autentik, dan tidak berpura-pura. Jadi, dalam sesi nanti, konselor tidak akan memberikan nasihat langsung atau mendiagnosis, tetapi akan memfasilitasi klien untuk menemukan solusinya sendiri melalui klarifikasi, refleksi, dan penerimaan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kronologi kasus dan profil klien. Di sini, klien bernama Rara, seorang mahasiswi akhir semester 7, yang saat ini dia sedang tinggal di kos sendiri di dekat kampus, dan saat ini dia sedang dalam masa penyusunan skripsi. Halo Rara, selamat datang. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bercerita pada hari ini. Ya Kak, itu sebenarnya mulai bisa anggap ini adalah ruang yang aman untuk bercerita. Di sebelah kiri saya terdapat asisten konselor yang bertugas untuk membantu jalannya proses konseling. Tetapi tidak ada penilaian dan tidak ada yang salah. Jadi Rara bisa bebas bercerita apapun yang ingin Rara ceritakan. Jadi aku tuh punya masalah berat gitu Kak soal skripsi dan sering nunda-nunda gitu. Padahal deadline-nya udah deket. Oh jadi gitu, kamu merasa punya kebiasaan menunda-nunda, tapi deadline skripsi semakin dekat, gitu ya? Ya banget Kak, jadi tiap pagi kalau aku mau jadi skripsi itu langsung banget tuh kayak malah buka Instagram, TikTok, buka YouTube, dan itu waktunya gak sebentar, bisa kayak sampai berjam-jam gitu. Jadi Rara tuh udah punya niat di pagi hari untuk menyelesaikan skripsi gitu. Tapi ternyata ketika sudah berhadapan dengan laptop, Rara merasa teralihkan mungkin ya sama hal-hal di sekitar Rara. Iya Kak, begitu. Kadang aku tuh kayak ngerasa kayak benci gitu sama diri sendiri. Dan rasanya juga berat gitu kalau memulai. Berat itu seperti apa Rara? Boleh diceritakan lebih lanjut? Rasanya itu kayak tangan sama kepala aku itu gak bisa gerak gitu. Kayak aku tuh lihat laptop itu jadi tatapan kosong dan otak aku tuh kayak nanti aja gitu. Oke. Nah, bagaimana perasaan Rara tepat sebelum suara-suara nanti aja itu muncul? Rasanya itu cemas, deg-degan, apalagi pas aku buka file skripsi itu kayak dari aku tuh berdebar kencang banget gitu. Jadi yang muncul duluan itu bukan rasa malas, tapi lebih ke cemas dan takut mungkin ya? Iya Kak, ya sih betul, karena aku tuh lebih ketakut karena aku tuh takut tulisan aku jelek, terus aku juga takut dimarahin dosen, dan aku tuh juga takut kalau revisi dulu gitu. Jadi bisa dibilang nih di balik kebiasaan menunda-nunda kamu itu ada ketakutan gitu. Kamu khawatir hasilnya tidak cukup baik, tidak sesuai ekspektasi, gitu ya? Ya karena aku tuh kan perfeksionis banget ya, jadi kayak aku tuh pengennya sekali aku nulis itu kayak langsung bisa diterima, terus
nggak dimarahin dosen juga, nggak jadi revisi gitu. Tapi nyatanya pas aku baca ulang itu ternyata sih jelek semua. Kamu tuh sebenarnya udah bagus punya standar yang tinggi untuk skripsi kamu, tapi mungkin standar yang tinggi itu terlalu abstrak untuk diri kamu bisa menggapai itu. Jadi ketika kamu mulai, yang muncul duluan malah rasa takut dan rasa cemas. Aduh iya lagi, itu aku banget. Sebenarnya aku juga nggak pernah sih cerita ke siapa-siapa kayak gini. Terima kasih Rara sudah berani menceritakannya. Itu hal yang sangat jujur dan tidak mudah. Nah sekarang boleh Rara ceritakan apa yang Rara rasakan setelah Rara menunda-nunda? Awalnya tuh kayak lega gitu karena kayak seneng kan ngerjain skripsi. Tapi kayak pas malam itu rasa cemas, panik itu tiba-tiba muncul dan kayak ngerasa marah gitu loh sama diri sendiri. Dan hal itu yang bikin aku susah tidur akhir-akhir ini juga. Oh gitu, jadi lega sesaat gitu ya, tapi habis itu diikuti rasa bersalah dan cemas yang lebih besar gitu. Makanya tuh aku juga capek gitu sama siklus ini, pengen berhenti tapi nggak tahu caranya. Dan itu yang membawa Rara konseling pada hari ini ya. Nah, pengen berhenti gitu sama siklus ini. Oke, berarti Rara ingin berubah ya. Rara udah keren loh, udah berani untuk datang konseling ke tempat ini pada hari ini. Ya kak, orang gila aku juga udah sedikit untuk kakak ini. Nah, aku mau tanya nih, coba Rara lihat ke diri Rara sendiri ya. Menurut Rara tuh orang yang seperti apa sih di luar masalah menunda-nunda ini? Sebenarnya tuh kayak aku rajin sih kak kalau udah mau mulai gitu kan. Soalnya waktu itu pas ngerjain tugas akhir gitu udah mulai begadang gitu, dan kalau udah mulai fokus itu pekerjaan itu udah cepat selesai gitu. Gitu. Jadi Rara udah sadar sebenarnya kalau diri Rara tuh ada potensi, ada kapasitas untuk rajin dan fokus gitu. Hanya saja sekarang masih terhalang rasa takut ya. Ya kak, sebenarnya aku bisa sih. Nah, gimana kalau misalnya kita melakukan hal selain skripsi? Kita coba lakukan satu hal yang lebih sederhana gitu. Rara ada ide atau pikiran mungkin apa yang kira-kira akan Rara lakukan setelah sesi konseling ini? Mungkin buka file skripsi kali ya, buka doang sih tapi nggak nulis. Oke, berarti buka file tanpa target nulis ya, itu nggak terdengar menyeramkan gitu ya? Kalau itu insya Allah aku bisa kak. Oke, saya senang banget mendengar Rara tuh udah bisa punya langkah sendiri untuk menyelesaikan rasa takut Rara, rasa khawatir Rara dengan memulai langkah sekecil buka file gitu. Karena Rara masih dalam posisi takut, jadi Rara boleh menenangkan diri dulu biar skripsi itu tidak terkesan menyeramkan untuk Rara. Tapi gimana kak semisal aku gagal lagi? Terus gimana juga kalau aku kembali ke siklus aku ini? Oh, kalau itu terjadi itu bukan kegagalan Rara, itu justru adalah tanda bahwa ternyata masih ada sesuatu yang berat nih di dalam diri Rara. Dan ketika hal itu terjadi, Rara boleh banget kembali ke sini untuk menceritakannya lagi. Tapi semisal aku mundur lagi gitu nggak apa-apa? Gak apa-apa, tapi gak apa-apanya itu bukan berarti Rara harus santai-santai gitu ya. Tapi gak apa-apanya itu Rara tidak perlu menjudge diri sendiri, Rara tidak perlu menghakimi diri Rara sendiri saat itu terjadi. Jujur sih kak, sebenarnya aku belum pernah coba untuk berpikir kayak gitu. Karena biasanya aku emang suka marah-marah sih ke diri sendiri. Oke, dan menurut Rara, apakah selama ini marah-marah itu membantu? Enggak sih, malah bikin aku takut untuk memulai. Oh, oke. Jadi kesimpulan sementara ya dari obrolan kita pada hari ini itu Rara ingin memutus siklus menunda-nunda yang disebabkan oleh kecemasan dan perfeksionisme. Dan Rara sudah menyadari bahwa ternyata marah-marah pada diri sendiri itu tidak efektif, tidak membantu. Dan Rara juga sudah berani untuk mengambil
mengambil langkah kecil setelah konseling ini ya, Rara akan membuka file tanpa target apapun. Apakah begitu yang Rara rasakan? Iya Kak, betul sekali. Oke, baiklah Kak, kita sudah ngobrol selama kurang lebih 20 menit. Dan saya ingin mengapresiasi keberanian Rara yang sudah bercerita pada hari ini. Iya Kak, aku udah sedikit betul kok. Oke, nah sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya kembali kepada Rara, apa hal terpenting yang bisa Rara bawa pulang setelah konseling pada hari ini? Yang pertama pastinya aku nggak boleh terlalu lebih perfeksionis dulu, dan aku bisa mulai untuk melakukan skripsi. Oke, bagus sekali. Nah, lalu bagaimana perasaan Rara saat ini dibandingkan dengan sebelum konseling? Pastinya aku rasanya lebih lega sih dan lebih tenang gitu, dan rasanya juga kayak punya satu langkah yang lebih konkret gitu. Oke, bagus banget. Nah, selanjutnya nih, apakah masih ada yang mengganjal di hati Rara atau merasa belum selesai yang ingin Rara bicarakan sebelum saya tutup sesi ini? Sebenarnya cukup sih Kak, tapi aku punya kekhawatiran sih Kak kalau misal aku kembali ke kos itu, kan aku sendirian kan, takutnya semangat aku tuh mulai gitu. Oh, nggak apa-apa, itu wajar kok. Dan sesi konseling itu memang biasanya tidak cukup hanya satu kali. Jadi, Rara bisa mengajukan konseling lanjutan apabila Rara merasa perlu. Ya Kak, aku mau. Oke, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas keberanian Rara yang sudah berani bercerita tentang permasalahan Rara selama ini. Karena itu semua sangat tidak mudah ya, dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Terima kasih ya Kak karena udah dengerin cerita aku. Aku juga merasa udah sedikit lega. Ya, Rara boleh kembali ke sini kapanpun Rara mau. Oke, jadi bisa kita akhiri ya sesi ini. Terima kasih Rara. Sama-sama Kak. Baik, simulasi konseling antara konselor dan klien telah selesai. Sekarang kami akan masuk ke tahap evaluasi. Saya akan meminta Rizky, asisten konselor, untuk memberikan hasil observasinya terlebih dahulu. Terima kasih Saudari Rafida. Baik, selama sesi tadi saya mencatat beberapa poin. Di mana poin pertama, konselor Syifa konsisten menunjukkan rasa empatinya. Contohnya seperti saat Rara bilang berat, Syifa tidak langsung memberikan solusi, tapi bertanya beratnya itu seperti apa. Lalu untuk poin kedua, Syifa juga menunjukkan UPN atau penerimaan tanpa syarat, terutama pada saat Rara bertanya, gimana kalau gagal lagi? Syifa menjawab, itu bukan kegagalan, tapi itu tanda. Lalu untuk poin ketiga, kongruensi, di sini terlihat dari nada suara dan ekspresi Syifa itu tulus dan tidak kamu. Lalu keempat, saya mencatat Rara tadi sempat terdiam 8 detik di menit ke-12 saat dia menceritakan rasa takutnya. Tapi Syifa tidak memotong, dia memberi ruang diam. Nah, hal tersebut tepat menurut pendekatan person center terapi tersebut. Lalu untuk poin saran perbaikan, nah tadi di fase terminasi, Syifa itu bisa sedikit lebih jelas menyebutkan bahwa sesi konseling berikutnya itu dapat dijadwalkan tanpa perlu menunggu klien yang ragu-ragu. Tapi secara keseluruhan, sesi konseling tadi berjalan cukup baik. Mungkin cukup sekian dari saya akan kembalikan kembali kepada Saudari Rafida. Terima kasih kepada Rizky. Sekarang saya akan menyampaikan evaluasi umum. Di sini, Rara mampu mengidentifikasi sendiri pemicu prokrastinasinya, yaitu kecemasan akibat perfeksionisme, dan konselor berhasil menahan diri untuk tidak memberikan hasil secara langsung, sehingga klien dapat menemukan langkah untuk menemukan konkretnya sendiri. Di awal sesi, Rara tampak gelisah dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya, namun konselor tetap sabar menunggu dan memberikan refleksi yang membantu. Dalam sesi konseling, 3 kondisi inti yaitu empati, kemudian yang kedua ada penerimaan tanpa syarat, dan yang terakhir ada kongruensi. Ini telah diterapkan secara baik.
pada tahap akhir, konselor melakukan eliminasi, yaitu memberikan 3 pertanyaan penutup yang umum digunakan dalam pendekatan person center. Konseling dengan pendekatan person center ini terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan prokrastinasi yang berakar pada kecemasan perfeksionisme. Karena di sini klien merasa diterima dan tidak dihakimi, sehingga ia mampu mengeksplorasi perasaannya sendiri. Baik, video praktik konseling ini telah memenuhi seluruh struktur yang ditugaskan, mulai dari pembukaan, presentasi metode, deskripsi kasus, simulasi konseling, hingga evaluasi. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menyimak video kami. Kami ucapkan